Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa pemirsa TV One, dimanapun anda berada, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu. Kita akan berbicara sebuah tema yang sangat menarik, yaitu proyek dalam membangun dan membina rumah tangga. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nih ibu-ibu, saya mau tanya, saya mau beri informasi. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 jenis rumah tangga yang dicontohkan Allah. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Lut alaihi salam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya kafir. Siapa? Abu Lahab laknatullah alaih. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Siapa dia? Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Ibrahim. Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu dua istrinya. Langsung ibu-ibu di Makassar bilang, "Nggak usah Ustaz, lebih baik Firaun." Masya Allah. Ibrahim alaihissalam, istrinya beriman, suaminya beriman. Inilah proyek rumah tangga yang sangat luar biasa. Ibrahim alaihissalam kemudian kita kenal dengan melahirkan para nabi, melahirkan anak-anak beliau jadi nabi, cucu-cucu beliau menjadi nabi. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dalam membentuk dan membina rumah tangganya? Inilah yang kita akan bahas pada taklim kita kali ini. Yang pertama yang harus kita tahu, untuk membina rumah tangga, itu yang pertama harus diluruskan, niatkan lurusmu. Adik-adik, siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Siapa yang belum menikah? Oh, lebih banyak yang belum menikah rupanya. Nah, kata Nabi, nikahilah seorang perempuan. Atau kalau dia lelaki, nikahilah seorang lelaki. Nah, nikahilah seorang perempuan karena 4 hal. Yang pertama kata Nabi, karena kecantikannya. Ternyata cantik penting. Kenapa? Karena istri kita hampir 24 jam di depan kita. Kita baru bangun, ada lagi di depannya. Mau tidur, dia lagi. Pas kurang kantor, ada lagi dia. Pas mau makan, istri lagi di depan kita. Jadi kalau jelek mukanya, cepat bosan, ganti casing. Pemirsa dirahmati Allah, begitulah ketika para utusan Allah di muka bumi ini mencontohkan apa yang harus dilakukan kepada umat-umatnya. Salah satunya adalah hidup berumah tangga. Alhamdulillah, tadi telah mendapatkan paparan yang sangat luar biasa sekali bagaimanakah Nabi Ibrahim hidup bersama orang-orang yang dicintainya. Dan tentu saja, satu hal yang sangat penting sekali adalah masalah kriteria dalam memilih pasangan dalam kehidupan kita. Karena yang jelas, pasangan kita adalah orang yang akan selalu bersama kita hingga kematian kita. Bagaimanakah memilih pasangan dalam kehidupan? Oh, ternyata cantik penting tapi tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ternyata cantik ada batasnya. 17 tahun sweet 17, semua cowok kalau dia tergoda, Masya Allah, kalau senyum semua cowok tergoda melihatnya. 17 tahun, tapi balik itu 17, balik itu angka 17. 71 tahun senyum, lari cucunya dikira mau digigit. Ayo, apalagi zaman sekarang, jangan percaya cantik. Kenapa? Banyak imitasi, pakai kamera 360. Oh, cantik betul mukanya. Begitu kita ketemu, hancur. Maka cantik penting tapi tidak boleh jadi prioritas. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Perlu kita tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya. Tapi ternyata keturunan tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nuh alaihissalam, anaknya pengkhianat. Ada orang bapaknya pengkhianat, justru anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam.
Yang ketiga, kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Islam tidak melarang mencari perempuan kaya. Islam tidak melarang mencari laki-laki kaya. Tapi ternyata kekayaan tidak boleh menjadi prioritas. Kenapa? Bapaknya kaya belum tentu turun ke anaknya. Kenapa? 17 bersaudara, harta warisan terbatas. Yang keempat, kata Nabi, pilihlah dia karena agamanya. Tiba-tiba mahasiswa saya di Unhas tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya kan agama nomor 1. Saya bilang, ingat dek, betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Kalau untuk mendapat, dia cantik, dia anak orang kaya, keturunan baik-baik, baik pula agamanya, sepertinya sangat sulit mendapat di antara 100 cewek. Ada yang cantik mukanya, kesurupan ahlaknya. Ada lagi keturunan baik-baik, mukanya lagi hancur. Ada lagi barangkali kaya, tapi ahlaknya lagi setan. Maka mencari keempat-empatnya sangat susah. Adik-adik, kamu lihat perempuan cantik, keturunan baik-baik, kaya, bagus agamanya, ada kamu lihat? Ada adik-adik? Ada? Kalau ada tunjukkan saya juga masih mau. Maka kata Nabi, usahakan agamanya. Dengan agama, insya Allah yang tadinya mukanya tidak cantik, karena ahlaknya bagus, mempercantik dirinya. Yang tadinya dia miskin tapi agamanya baik, maka dia diperkaya oleh ahlaknya. Nih, yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, untuk menikah itu, membentuk rumah tangga yang baik. Setelah luruskan niat, percayalah, setelah berumah tangga, pasti ada masalah. Tidak mungkin ada orang tidak ada masalahnya. Ada yang bilang sama saya, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu. Saya bilang, kenapa kau tahu bahagia? Dia bilang, itu tahu apa, Facebooknya, foto-fotonya romantis, berpeluk-peluk sama istrinya. Saya bilang, sini dulu, foto 1 menit, tek, share 30 detik, 1 menit 30 detik. Masih ada waktu 23 jam lebih yang kita tidak tahu. Karena ada orang ukurannya, dia bilang romantis, bahagia rumah tangganya karena dilihat di medsos, pelukan sama istrinya. Oh, hati-hati. Itu yang bikin share-share foto romantis, itu hanya beberapa detik. Dan kita tidak tahu berapa jam dalam rumah tangganya. Malah saya bilang, bodoh itu, kalau dia bertengkar, dia foto baku tarik rambut, baru dia share ke Facebooknya. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Itu artinya, ya kalau dia share rumah tangganya yang rusak-rusak seperti itu, pasti bermasalah. Maka saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One yang saya hormati, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, yang kekasih Allah, yang Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Apa Nabi dalam rumah tangga tidak ada masalahnya? Masalah demi masalah beliau hadapi. Coba, usia masih dalam kandungan, wafat bapak beliau. Coba, masih dalam kandungan, wafat bapak. Lahir, sudah yatim. Baru 3 hari dilahirkan, diambil ibu susunya. Usia 4 tahun, baru dikembalikan ke ibunya. Usia 6 tahun, di desa Afwa setelah ziarah kubur, bapaknya meninggal. Usia 6 tahun, meninggal ibu beliau. Berarti cuman 2 tahun bersama ibunya. Diambil oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Usia 8 tahun, meninggal lagi kakek beliau, diambil oleh pamannya. Usia 12 tahun, beliau sudah mulai berdagang. Usia 16 tahun, mulai berdagang. Dagangannya bukan antar kota, tapi dagangnya antar negara. Jangan bayangkan naik pesawat, jalan kaki, kadang pakai onta. Nabi, setelah diangkat menjadi rasul, apakah selesai dalam hidupnya? Masalah demi masalah, diusir dari kampung beliau, yang kita peringati dengan tahun baru Hijriah. Siapa yang mengusir beliau? Bukan orang lain. Siapa yang mengusir beliau? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Diusir dari Mekah, pergi ke Taif,
dengan harapan di Taif dibantu. Apa Nabi mendapat pertolongan? Justru di Taif Nabi dilempari, dimaki, lalu Nabi pindah ke Madinah. Sampai di Madinah, apa Nabi tidak ada masalah? Masalah demi masalah pun beliau lalui. Dengan apa? Peperangan, peperangan, dan peperangan. Nabi saja ada masalahnya, apalagi kita. Berarti yang jadi masalah bukan masalah. Yang jadi masalah kita, bagaimana cara mengatasi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ada masalahnya, beliau beliau memakai dua rumus yang diajarkan dalam Al-Quran. Begitu ada masalahmu, ista'inu bis sabri was salah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ibu-ibu, halo ibu, bu, ada ndak di sini ndak ada masalahnya? Ada? Ini malah saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, masalah kita bukan masalah itu. Masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Ada yang katanya sama saya, Ustadz, istriku ndak nurut sama saya. Ada lagi yang berkata, Ustadz, suami saya selingkuh. Ada lagi yang berkata, Ustadz, anak saya ndak mau mendengar. Ada lagi yang berkata, Ustadz, suami saya kasar. Masalah demi masalah. Nah, saya tanya, ibu sholat ndak? Nah, itu dia masalahnya, Ustadz. Ah, itu rumusnya. Kalau kau tidak sholat, pasti penuh masalah hidupmu. Adik-adik sekalian, ada penuh masalah di sini? Ada yang disenang tapi dia tidak senang kita? Ustadz, ada perempuan kusuka betul, mau betul sama saya, dia pun juga mau, tapi mau muntah. Iya kan? Nah, itu kan pasti masalah. Begitu ada masalahmu, kau datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, selesai sholat. Cuma anak-anak sekarang generasi milenial, oh ada masalahnya, rajin betul dia berdoa. Di mana dia berdoa? Coba lihat anak-anak kita sekarang. Mau pergi sekolah, ya Allah, mudahkan perjalananku. Sampai di sekolah update status lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak datang. Update status lagi, datang gurunya. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat keluar. Rajin betul berdoa, tapi di mana dia berdoa? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoa itu dalam sholat. Begitu ada masalah, yuk mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah dalam sholat kita.